Wanita gemuk ini selalu mengalami hal-hal tidak enak selama hidupnya karena dirinya gendut. Namun ia memiliki suara yang bagus dan selalu bernyanyi di belakang panggung untuk seorang penyanyi terkenal bernama Ami yang tidak bisa bernyanyi. Hana menyukai produser mereka yang bernama Sang Jun. Namun tentu saja ia harus sadar diri karena dirinya tidak cantik seperti Ami. Hana memiliki sahabat yang bekerja sebagai penyanyi pengiring untuk Ami. Suatu hari mereka memutuskan menggambar tato yang sama di punggung mereka sebagai bentuk persahabatan. Hari itu ada yang mengirimi Hana sebuah hadiah untuk dipakai ulang tahun Sang Jun, dan mereka mengira itu adalah Sang Jun sendiri yang memberikan kepada Hana. Namun Hana tidak begitu cocok memakai baju tersebut. Saat datang ke acara, Hana menggunakan mantel tebal untuk menutupinya. Ia juga memberikan hadiah kepada Sang Jun. Namun CEO mereka merasa gerah melihat Hana dan memintanya untuk membuka mantelnya. Tentu saja reaksi orang-orang di sana langsung kaget ketika melihat dirinya seperti ini. Hana mengatakan ia memakainya karena diberikan oleh Sang Jun. Tapi Sang Jun sempat bingung. Kemudian tak lama masuklah Ami si bintang utama memakai baju yang sama persis dengan Hana. Tentu saja Ami jauh lebih cantik dengan pakaian tersebut, membuat Hana sempat minder karenanya. Di toilet, Sang Jun memarahi Ami yang berbuat jahat kepada Hana, dan Hana ada di sana mendengar semua percakapan mereka karena mereka berdua memanfaatkan dirinya hanya untuk kepentingan mereka berdua. Hana kemudian pergi meninggalkan tempat itu dalam keadaan berantakan. Hana memutuskan untuk bertemu dengan dokter bedah plastik, meminta untuk mengubahnya menjadi wanita cantik. Tapi Hana meminta bayaran kredit dan dokter itu tentu saja menolak awalnya. Namun Hana mengancamnya karena Hana juga bekerja sebagai wanita panggilan melalui telepon dan selalu mengobrol intim dengan kliennya. Pelanggan tetapnya adalah dokter ini, maka dari itu Hana mengancamnya. Mau tidak mau dokter pun membedah Hana dengan sukarela. Beginilah proses Hana akan dioperasi plastik. Hana juga memutuskan untuk membuang semua makanan agar dirinya bisa diet. Ia juga membuang anjingnya karena Hana akan menghilang. Tibalah hari di mana Hana akan segera dioperasi. Semenjak Hana menghilang, Ami harus menunda album terbarunya karena dirinya memang tidak bisa bernyanyi. Di sisi lain, Hana sedang berusaha menurunkan berat badannya, dan juga sang produser mereka Sang Jun mencoba mencari Hana di rumahnya dan tidak menemukan dirinya di sana. Hana yang masih ditutupi perban menemui ayahnya untuk memberikan boneka yang pernah diberikan kepada Hana. Tibalah hari di mana akhirnya perban Hana dibuka. Hana sudah berubah sepenuhnya. Ketika ia bercermin, Hana begitu kaget melihat wajahnya yang sekarang begitu cantik. Namun karena semua wajahnya dioperasi, Hana tidak bisa membuka mulutnya terlalu lebar karena rahangnya bisa patah. Hana akhirnya menjadi lebih percaya diri. Ketika ia sedang berjalan, ia tertarik dengan baju yang ada di patung. Hana akhirnya bisa memakai baju yang ia inginkan. Hana kaget ketika melihat Sang Jun bersama Ami sedang melakukan jumpa fans di sebuah mall. Kini karena Ami tidak bisa merilis album, banyak saingannya yang kini meremehkannya. Hana juga mengikuti mereka ke parkiran, dan tidak sengaja kecantikan Hana membuat mas-mas pengantar makanan harus menabrak palang dan membuatnya terjatuh. Hana yang baik kemudian mencoba membantu pria itu, membuat pria itu benar-benar jatuh cinta kepadanya. Sang Jun mendekat ke arah mereka dan Hana yang takut ketahuan kemudian menutup wajahnya menggunakan helm dan kabur dari sana. Lagi-lagi Hana mencoba mengikuti Sang Jun di sebuah showroom mobil, dan lagi-lagi seorang pria tertarik kepadanya dan berkata bahwa Hana sangat mempesona. Karena hal itu Hana kemudian tertarik membeli mobil rongsokan ini. Namun karena dirinya begitu kegirangan, ia tak sengaja menabrak taksi di depannya. Awalnya pengemudi taksi marah-marah, tapi ketika melihat wajah Hana, ia kemudian malah balik bertanya apakah Hana baik-baik saja. Lalu polisi datang karena mereka menyebabkan kemacetan. Namun ketika melihat Hana, polisi itu malah menyuruh rekannya mengarahkan lalu lintas. Namun mereka semua begitu kaget ketika melihat SIM Hana karena sangat berbeda dengan dirinya yang sekarang. Ia sampai dibawa ke kantor polisi dan polisi masih mengira SIM yang dibawa Hana adalah milik temannya. Ibu ini bersikeras bahwa Hana melakukan operasi plastik dan itu benar dirinya. Sampai tibalah teman Hana di kantor polisi. Tapi tentu saja teman Hana tidak mengenali Hana yang sudah benar-benar berubah 180 derajat. Ia malah mengira seorang gelandangan ini adalah temannya Hana yang lama menghilang. Hana yang asli kemudian membuktikan dirinya bahwa ia adalah sahabatnya dengan menunjukkan tato yang pernah mereka buat. Hana berkeinginan untuk menjadi penyanyi di balik layar lagi. Namun teman Hana menyarankan untuk dirinya mengganti identitas. Hana kini mengganti identitasnya menjadi Jenny dan mencoba ikut audisi menjadi penyanyi latar untuk artis terkenal bernama Ami yang tidak bisa bernyanyi. Suaranya yang indah membuat semua orang di sana terpukau, termasuk produser mereka yang bernama Sang Jun. Namun Sang Jun malah berubah pikiran dan tertarik ingin mendebutkan Jenny sebagai penyanyi daripada Ami. Jadilah Hana yang kini bernama Jenny dibawa untuk melakukan photoshoot. Dokter yang mengoperasinya senang melihat dirinya sudah masuk majalah. Ami yang seharusnya kembali dengan album baru harus menerima bahwa kini Jenny mulai muncul di televisi. Ami yang masih kesal mencoba menemui ayah Hana, namun ia berakhir malah harus mengurusnya karena Hana kini menghilang. Sang Jun kini terang-terangan ingin membuang Ami untuk mendebutkan Jenny. Tiba-tiba ayah Hana berkata bahwa hanya Tuhan yang mampu berbuat segalanya. Kini manusia hanya bisa berusaha. Hana yang kini sudah cantik kegirangan melihat seorang pria tersenyum ke arah mereka. Tapi ternyata pria itu adalah kekasih sahabatnya. Seseorang menghampiri Hana dan dia ternyata Ami yang menyuruh Hana untuk mengolesi minyak ke badannya. Saat
Saat membantu Ami, ia mencoba menelusuri Jenny dan memastikan dirinya alami bukan operasi plastik. Hana mencoba lebih percaya diri ketika rekaman lagu terbaru dari produser Sang Jun. Namun sayang, Sang Jun tidak menyukainya karena Jenny alias Hana tidak mendalami lagu tersebut. Sang Jun kemudian menunjukkan rekaman Hana yang masih gendut di mana ia bernyanyi menggunakan hati. Namun ketika Jenny alias Hana berkata ia terlihat jelek, Sang Jun malah marah dan berkata orang ini istimewa baginya. Di rumah, Hana memutuskan ingin jujur kepada Sang Jun bahwa dirinya sebenarnya adalah Hana. Namun sahabat Hana menghentikannya dan berkata kemungkinan Sang Jun malah akan membuangnya karena tahu pria tidak menyukai wanita yang dipermak. Namun karena hal ini, kedua sahabat ini pun akhirnya bertengkar hebat. Hana pergi ke rumah Sang Jun ingin melakukan pengakuan, tapi di sana ia tidak menyangka bertemu anjing peliharaannya dan anjingnya menyadari itu adalah tuannya walaupun kini sudah berubah. Saat mereka ngobrol, ternyata Sang Jun tidak menyukai wanita yang melakukan oplas karena dianggap tidak percaya diri. Ketika pulang, Sang Jun mengantarkan Jenny ke rumahnya dan di sana ia memergoki seorang pria yang diam-diam merekam Jenny. Jenny mengingatnya ia adalah pria pengantar makanan yang sebelumnya jatuh dari motor karena melihat kecantikan Jenny.